Halo Dips, kembali lagi di Undi Podcast dan masih bersama saya Hanifah Mailasari. Dan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu dosen muda terbaik di Universitas Diponegoro yang telah membawa nama harum Universitas Diponegoro dan Indonesia sampai ke tingkat internasional. Dan beliau barusan saja lulus S3 ya dengan gelar PhD dari Osaka University, Jepang. Sudah ada bersama dengan saya di samping kanan saya beliau Bapak Muhammad Arianto PhD. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu Hanifah. Alhamdulillah baik. Barusan pulang dari Jepang ya 1 tahun yang lalu ya? Iya 2 bulan yang lalu. Oh bahkan 2 bulan yang lalu karena Pak Arianto ini adalah salah satu dosen tamu di Jepang ya. Justru beliau ini sudah mendapatkan kontrak ya untuk mengajar di Jepang dari tahun lalu dan 2 bulan ini barusan kembali dari sana. Betul begitu ya Pak? Betul. Luar biasa. Dan tentunya Pak Arianto ini kenapa bisa sampai akhirnya dipanggil ke Jepang bahkan menjadi dosen tamu di sana, karena tentunya dengan pencapaian beliau dalam dunia riset ya. Beliau sudah menciptakan salah satu robot serangga yang sangat bermanfaat tentunya untuk kebencanaan ya, membantu evakuasi kebencanaan. Nah, akan kita tanya lebih lanjut bagaimana beliau menemukan suatu penemuan yaitu robot serangga khusus untuk kebencanaan, dan juga saya baca kebermanfaatan ini sangat banyak ya, khususnya untuk bagaimana proses evakuasi kebencanaan di darat, laut, dan bahkan rencananya akan ada di udara ya Pak. Ya ini monggo silahkan bisa diceritakan bagaimana proses penemuan riset tersebut sampai akhirnya robot serangga ini terwujud Pak. Monggo silahkan Pak Arianto. Terima kasih Bu Hanifah. Jadi waktu itu tahun 2020 di akhir tahun saya mendarat di Osaka University. Kemudian diskusi dengan supervisor saya, Profesor Morishima. Waktu itu saya diberi challenge untuk beliau, dari beliau untuk membuat robot yang baru, yaitu menggabungkan antara biologi dengan robotics. Kebetulan bidang yang saya tekuni dari S1 dan S2 adalah bidang robot, saya sangat tertarik. Nah, Profesor Morishima waktu itu menceritakan, mungkin Bu Hanifah tahu yang terjadi gempa di reaktor Fukushima, nah di mana ada tsunami, kemudian ada reruntuhan, dan itu banyak radioaktif sehingga sangat berbahaya. Nah di sana banyak sekali bantuan dari Amerika dan Jepang sendiri cukup bagus dalam bidang robotics. Nah, roboticsnya itu digunakan untuk mencari survivor ataupun untuk memasuki daerah yang kecil, berlubang, sangat sulit. Ternyata robot-robot konvensional banyak sekali yang gagal, tidak bekerja di lingkungan yang ekstrim. Nah, harapan dari Profesor Morishima waktu itu adalah dengan mengkombinasikan serangga, dalam hal ini kecoa Madagaskar, yang ukuran dewasanya rata-rata sekitar panjangnya 6 cm, digabungkan dengan teknologi robotik, jadi secara alami dia punya kemampuan locomotion atau gerak yang cukup lincah, misalkan memanjat dinding, kemudian memasuki celah yang sempit. Nah, dengan menggabungkan biologi dan robotik, hal itu menjadi memungkinkan. Ya, ketimbang kita pakai robot yang teknologi. Nah, masalahnya tantangannya adalah bagaimana mendesain wireless stimulator backpack, wireless di mana komponennya sangat kecil. Nah, itu menjadi tantangan di mana saya perlu waktu sekitar 1 tahun, waktu itu prototipe yang pertama, untuk membuat wireless dengan ukuran 2 cm dikali 3 cm, masih cukup besar. Ya, alhamdulillah prototipenya berhasil. Nah, kebetulan Profesor Morishima dan kami waktu itu mengajukan riset yang paling, ya termasuk paling bergengsi di Jepang, mungkin kalau Bu Hanifah tahu namanya GST Moonshot, jadi sangat bergengsi, dan alhamdulillah waktu itu proposal kami diterima, sehingga kami bisa spend funding untuk kerjasama dengan industri untuk membuat wireless backpack yang jauh lebih canggih. Nah, kontribusi dari kami adalah membuat algoritma, ya, di mana kontrol sistem yang di mana
masih memungkinkan kecoa itu bisa bergerak lincah, ditambahi dengan kontrol sistem yang perintah untuk gerak, misalkan belok ke kanan, belok ke kiri, di mana kontrol itu harus sinkron ya dengan kemampuan agility dari robot kecoa itu. Luar biasa. Jadi ini bentuknya seperti kecoa tapi bisa masuk ke lini-lini yang sempit. Bahkan saya baca dari media-media yang sudah memuat tentang robot serangga ini bahkan sampai ke wilayah yang minim oksigen. Iya, tepat gitu. sekali. Nah, itu berarti kalau seperti itu bagaimana Pak cara membuat sesuatu yang kalau misalnya nggak ada oksigen kan berarti mesin itu agar tetap bisa berjalan bagaimana gitu kan, karena bahkan sesuatu bisa ibaratnya bergerak itu kan harus ada media lain ya dari udara. Nah ini bagaimana Bapak mendesain agar si robot serangga ini bisa masuk sampai ke celah-celah yang lembab ini bahkan minim udara oksigen ini Pak? Iya, tentunya kalau kita membuat robot yang fully mechatronic system yang robotics, tentu udara tidak akan jadi masalah. Nah yang jadi masalah adalah celah sempit. Nah, karena kalau kita bikin robot dengan skala kecil itu pasti sangat kompleks dan susah. Nah, instead of bikin robot yang fully mechatronic, kita combine antara biologi, dalam hal ini adalah kecoa Madagaskar, dengan robotik, wireless backpack. Nah, kita ketahui bahwa kecoa bisa bertahan dengan kadar oksigen yang rendah. Nah, hal ini yang memungkinkan robot itu bisa berfungsi bahkan dengan kadar oksigen rendah atau mungkin dengan lingkungan yang berbahaya, ya misalkan ditambah dengan radioaktif dan lain sebagainya. Itu menjadi nilai tambah bagi kita nyebutnya cyborg insect atau kalau bahasa Indonesianya robot serangga hibrida robotics. Luar biasa. Jadi memang ini didesain khusus untuk bagaimana menangani kebencanaan dan pada saat genting terutama dalam mencari korban-korban ya Pak ya, kalau misalnya reruntuhan gitu. Dan saya baca juga ternyata robot yang ditemukan dan diciptakan oleh Pak Arianto ini digunakan oleh Jepang karena pada saat kejadian kebencanaan, karena negara tersebut Jepang ini rawan ya Pak terjadi gempa, tsunami. Jadi kenapa Pak Arianto juga sangat dibutuhkan di sana karena itulah tadi alat yang beliau ciptakan ini sangat berguna untuk negaranya atau pemerintah di sana untuk mengevakuasi korban-korban yang mungkin terdampak ya di tempat-tempat yang sempit dan sulit terdeteksi oleh alat-alat yang konvensional begitu. Nah, kira-kira Pak untuk ke depan nih, kenapa Bapak akhirnya memutuskan untuk kembali ya ke Indonesia gitu? Padahal kan Bapak di sana alatnya sudah dibutuhkan, lalu Bapak di sana juga sudah dipercaya oleh beberapa profesor. Apa yang membuat Pak Arianto akhirnya memutuskan untuk kembali dan menjadi dosen tetap kembali di Universitas Diponegoro? Ya itu, ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya saya ingin mengembangkan teknologi ini di Indonesia, khususnya robotics. Kebetulan saya tertarik dengan kombinasi antara living thing dengan robotics. Ya, contohnya di manusia, kita bisa mengembangkan teknologi robotics yang dipasangkan di manusia. Ya, contohnya di tangan, di kaki untuk membantu kemampuan gerak. Nah, selain cyborg insect, saya juga ingin mengembangkan seperti itu. Yang pertama, yang kedua adalah Indonesia juga rawan bencana seperti di Jepang. Ya, contohnya adalah gempa bumi, kemudian tsunami. Yaitu kita beberapa kali menghadapi hal semacam itu ya, sama dengan di Jepang. Nah, ketika terjadi bencana, misalkan ada reruntuhan di mana ada survivor, tentunya tim SAR akan sangat kesulitan untuk mencari survivor yang ada di reruntuhan. Nah, saya sangat berpikir positif, insya Allah cyborg insect ini sangat akan berguna jika kita bisa mengaplikasikan di real life ya, untuk kondisi urban search and rescue. Nah, yang terakhir adalah memang pesan dari orang tua saya untuk kembali dan mengabdi di Indonesia. Di Indonesia, di negara tempat kelahiran ya. Khususnya di Undip
khususnya di Undip. Luar biasa, Dips. Jadi ini adalah motivator yang sangat luar biasa. Tidak hanya beliau adalah seorang penemu ya, penemu ulung atau researcher ulung, tapi beliau ternyata jiwanya, hatinya masih ada di Undip dan di Indonesia. Yang tadi disampaikan pula bahwa ternyata tidak hanya Jepang yang rawan terhadap kebencanaan, Indonesia pun juga sama sebetulnya. Karena kita berada di daerah yang patahan, daerah patahannya juga banyak, lalu juga ada gunung berapi dan sebagainya. Dan penemuan yang dikolaborasi antara biologi ya dan juga robotik yang sudah diimplementasikan oleh Pak Arianto ini, harapannya nanti bisa memberikan ya dampak positif tidak hanya untuk pada saat proses kebencanaan saja begitu ya Pak ya, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk dunia secara global gitu ya, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya ya Pak ya. Karena sejauh ini yang saya baca juga untuk ke depan itu katanya Bapak mau membuat juga robot yang burung sama ikan ya Pak. Iya, ke depannya. Nah, itu terinspirasinya memang apakah dari selalu melulu hewan-hewan atau gimana sih Pak Arianto? Terima kasih atas pertanyaan. Jadi biologi itu platformnya ya yang kita combine dengan robotics. Jadi tidak hanya hewan, tapi juga manusia yang tadi saya sebutkan. Jadi manusia bisa misalkan memakai exoskeleton, contoh yang science itu yang di film Iron Man ya, itu sebenarnya ini exoskeleton. Nah untuk yang platform lain sebenarnya untuk saat ini kita masih fokus di serangga, dalam hal ini kecoak Madagaskar. Ke depan tidak menutup kemungkinan kita akan mengembangkan di hewan lain, misalkan burung. Jadi saya terinspirasi dari China. Memang China sekarang kalau kita lihat publikasi sudah hampir mengalahkan Amerika Serikat, banyak publish di Nature Science gitu ya. Ya saya tertarik ketika membaca di jurnal Nature, mereka sudah bisa meng-trigger di mana burung pigeon, burung dara ya, burung dara dikasih wireless stimulator backpack, kemudian distimulasi burungnya terbang. Ya memang masih belum bisa mengendalikan belok kanan dan kirinya, kanan dan kiri sesuai yang diinginkan. Tapi saya melihat itu akan potensi karena kita bisa menaruh wireless kamera di situ untuk monitoring, surveillance dan lain sebagainya. Nah selain itu juga di ikan. Ya ikan kita bisa ngasih stimulasi. Memang saya lihat papernya dari di universitas di Jepang ya, mungkin tahun 90-an. Mereka sudah bisa menstimulasi ikan untuk bergerak ya dengan stimulasi. Nah, memang ini sangat menantang sekali karena bagaimana kita mendesain wireless backpack yang bisa masuk ke dalam air. Padahal listrik itu kan kalau kena air biasanya cepat padam ya Pak ya, tidak berfungsi ya. Ya tepat sekali Bu. Nah apalagi ini di dalam air pasti sangat menantang. Nah yang ketiga hewan platform ini misalkan tikus yang putih ya. Nah itu ini risetnya sudah banyak, mungkin kita bisa jumpai di jurnal Nature ya, di mana peneliti dari China sudah mulai mengembangkan tikus sebagai platform hybrid robots. Ya di mana mereka sudah bisa mengontrol tikusnya belok ke kanan, belok ke kiri, jalan maju, luar biasa sekali. Jadi itu yang akan menjadi target selanjutnya Pak Arianto ya, khususnya bagaimana mengelaborasi ilmu antara biologi dengan robot ya, bagaimana, dan itu tentunya untuk kebermanfaatan dari masyarakat gitu. Nah kalau untuk yang robot serangga yang tadi, kita kembali lagi ke penemuan Bapak yang pertama, kira-kira jangkauan untuk kan kita pasti ada yang memonitoring ya hasil daripada jangkauan atau kinerja dari si robot serangga ini atau kecoa ini. Nah itu maksimal berapa kilometer Pak untuk radiusnya bisa digunakan? Biasanya itu tergantung dari wireless modul yang kita gunakan Ibu ya. Misalkan kalau kita pakai Bluetooth ya, karena komponennya, tantangannya misalkan untuk kecoa kita perlu memasang wireless yang kecil. Nah Bluetooth itu saya rasa kalau di open space ini tanpa dinding penghalang bisa 5-10 meter. Kalau tanpa dinding? Ada dinding penghalang. Yang jadi masalah kan pada umumnya ada dinding ya. Nah itu jangkauannya bisa 5 meter, bisa kurang dari segitu. Nah kemudian kalau pakai Wi-Fi
WiFi mungkin Bu Hanifah tahu ya. Iya, WiFi. Ya, WiFi memang bisa lebih panjang ya, sama seperti WiFi di internet, walaupun cuma yang jadi masalah ini konsumsinya agak tinggi, konsumsi listriknya. Nah, yang kedua kita bisa pakai LoRa, long range wireless. Cuma modulnya yang ada di pasaran masih cukup relatif lebih besar ketimbang Bluetooth ataupun WiFi. Okay. Nah, itu jangkauannya bisa 5 km, 1 km sampai 5 km lebih. Ya, jadi memang masih tantangannya ada bagian miniaturization ya wireless device-nya. Oke, bagaimana mengolah wireless ini supaya nanti keterjangkauannya juga bisa lebih maksimal digunakan ya Pak ya? Mungkin tidak hanya sampai 5 meter saja, mungkin nanti bisa lebih sehingga mungkin jangkauan dalam mencari evakuasi atau apapun yang terkait dengan proses kebermanfaatan masyarakat ini bisa lebih luas cakupannya, begitu luar biasa. Nah, kalau dilakukan dari robot serangga ini tuh menggunakan apa Pak? Chip, remote control atau metode yang apa? Ya, terima kasih. Jadi ada dua metode. Yang pertama adalah open loop control atau yang simpelnya operasi manual ya. Manual dalam arti adalah manusia sebagai pilot yang mengontrol robot kecoaknya. Nah, di dalam itu ada wireless control yang dimana kita bisa pakai remote mengirim perintah untuk memberikan stimulasi. Misalkan kita kasih stimulasi electrical stimulasi ke antena yang kanan, maka dia akan berbelok ke kiri. Dan sebaliknya. Nah, itu manual. Berarti pakainya remote ya Pak ya? Ya, itu manual. Yang kedua adalah otomatis. Navigasi otomatis, di mana kita mendevelop algoritma untuk navigasi otomatis yang mana komputer akan mengambil alih. Jadi bukan manusia yang mengambil alih kendali. Karena di Cyborg Insect-nya itu kita pasang bisa kamera, wireless kamera, bisa sensor jarak, kemudian ada inertial measuring unit, dia bisa merasakan halangan di sekitarnya, dia bisa otomatis mencari mana jalan yang tidak ada hambatan. Jadi bisa menggunakan remote atau menggunakan komputer tadi ya? Iya, tepat sekali. Luar biasa. Berarti kalau untuk arahnya kalau pakai suara bisa nggak Pak? Atau masih menggunakan alat gitu? Pakai suara bisa Kak? Pakai suara itu nanti bisa pakai metode deep learning ya atau speech recognition. Ya, tentunya mestinya bisa. Jadi kita bisa combine algoritmnya dengan speech recognition atau dengan menggunakan deep learning. Iya, itu juga bisa digunakan mungkin bagi mereka yang mohon maaf mungkin difabel ya Pak ya. Itu kan bisa juga menggunakan dengan suara ya Pak ya. Atau bisa pakai pikiran Bu. Dulu kita pernah mengembangkan tangan bionik yang pakai EMG, gerakan otot atau pakai sensor pikiran. Jadi potensi itu masih sangat memungkinkan sekali ya. Luar biasa. Nah, kalau ketika pengaplikasiannya robot ini kan pernah ya Pak digunakan pada saat proses pencarian evakuasi kebencanaan pastinya dalam proses uji coba atau proses kebermanfaatan pelaksanaannya. Nah, ketika dicoba itu sensor yang ketika mendapatkan mungkin dalam radar sekian radius ada manusia, itu apa yang respon yang nanti si robot ini sampaikan bentuknya? Jadi itu ide kami, kita bisa memasang sensor mini kamera, wireless kamera, yang mana kameranya itu bisa melihat ke depan. Ya, kita pasang namanya human recognition, di mana machine learning kita embed, kita tanamkan di microcontroller itu, di mana nanti dia bisa mengenali, oh ini manusia, ini wajah manusia, ini tangan, oh ini tangan, oh ini kaki. Jadi ketika kamera dan Cyborg Insect di wireless backpack-nya itu mengenali dengan kecerdasan buatan, misalkan ini orang, oh ini survivor, maka akan dikirim ke ground control station. Oh, ada orang terdeteksi. Jadi pakainya kamera ya Pak, nanti langsung nyambung ya untuk gambarnya ya? Iya, bisa nyambung gambarnya ke ground control station, atau bisa aja yang hasil rekognisi aja yang kita sampaikan. Karena data yang cukup banyak ya Bu ya, kita video itu kan besar sekali, sedangkan tantangannya wireless stimulator backpack itu kan sangat kecil sekali. Ya, itu pasti sangat susah untuk mendesain dari segi hardware.
Oke, luar biasa. Nah, kalau untuk dari daya tampungnya sendiri Pak, karena kan ketika menangkap gambar, otomatis kan berarti dia apakah hanya satu kali tangkap atau dia bisa sambil jalan menelusuri lagi beberapa tangkapan gambar dalam proses biasanya evakuasi? kita kalau yang mini kamera itu video itu biasanya kita komunikasiin pakai wifi ya, karena kan butuh ngirim data yang besar dalam waktu tertentu. Misal biasanya kita bisa set 20 Hz, artinya dalam 1 detik ada 20 gambar. Atau ada 15 gambar dalam 1 detik. Ya. Dan dia langsung tahu ya, mungkin pakai sensor suhu ya Pak, biar tahu itu manusia ya Pak? Iya, ada jadi selama ini kalau kita pakai mini wireless kamera, oh ini sensornya kamera saja, oh ini pakai thermal imager, ya ini thermal imager saja. Karena kalau menggabungkan keduanya itu konsumsi powernya akan semakin besar, sedangkan baterai yang kita pakai kan kecil. Kalau gede akan membebani kecoak Madagaskar. Luar biasa. Jadi ini jenis kecoak Madagaskar yang punya ya Pak ya. Jadi komplit. Di dalamnya itu ada, dari thermalnya ada, dari penangkapan gambarnya juga ada, sehingga kebermanfaatannya benar-benar didapatkan, dan si ibaratnya pengontrol pun juga akan lebih mudah dalam memberikan laporan nanti ya Pak ya, dan spesifik sekali, luar biasa. Nah, yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah bagaimana bentuk kolaborasi yang ketika kan Bapak di sana sebagai dosen ya Pak sekarang, kira-kira bentuk dukungan apa dari pihak Osaka University atau negara Jepang itu tersendiri terhadap penelitian Bapak dari dulu mungkin ketika awal riset sampai sekarang? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika waktu saya studi dan kerja di sana, saya mendevelop suatu sistem software dari Python programming yang mana sampai saat ini masih dipakai di sana mahasiswa S3 dan mahasiswa S2, mahasiswa S1 dan atau peneliti yang lainnya. Nah, bentuk dukungan, kebetulan saya diminta jadi profesor tamu atau visiting profesor. Kemarin minggu lalu baru saja saya diminta kepala lab di sana untuk menguji mahasiswa S3. Ya, apakah ini layak masuk di departemen mesin atau tidak secara online. Nah, yang kedua saya juga masih diminta untuk memberikan konsultasi ke mahasiswa S3 di sana dalam bentuk jurnal publikasi di jurnal yang top dunia. Nah, alhamdulillah saya ada pengalaman. Ya, saya diminta Prof. Morishima untuk membantu mahasiswa S2 atau S3. Yang ketiga, kita bisa join research yang mana nanti pihak Lab Osaka University akan apply funding yang mana nanti kita bisa menggunakan funding itu untuk melakukan penelitian di Indonesia, khususnya di Undip. Itu yang kemarin kita diskusikan dengan Prof. Morishima. Jadi bentuk-bentuk publikasi internasional, membantu mahasiswa di sana, itu adalah bentuk kerjasama internasional juga, DIPS ya. Jadi buat yang ingin sekolah ke Jepang juga jangan ragu-ragu, mungkin ingin join riset juga dengan Pak Arianto juga jangan ragu-ragu DIPS ya. Karena tentunya pihak pemerintah Jepang pun juga mendukung ya Pak, apabila mungkin ada riset-riset yang berbau tentang kerjasama itu akan terus dilakukan ya Pak ya. Apakah mungkin ada PKS tersendiri antara Pak Arianto dengan alhamdulillah, di Jepang, Pak? PKS antara Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan Graduate School of Engineering Osaka University sudah ditandatangani sejak akhir tahun 2024 lalu. Nah, alhamdulillah kita bisa mengirim mahasiswa S2 atau S3 1 bulan atau 2 bulan di sana itu sangat gratis. Itu dengan gratis. Dengan sangat gratis. Dulu ada mahasiswa dari UCLA yang seperti quote and quote magang ya di Osaka University, itu bayarnya cukup mahal. Ya, hanya 2 bulan. Alhamdulillah Undip dengan adanya PKS itu kita bisa mengirim mahasiswa dengan gratis belajar untuk di sana. Nah, itu DIPS gratis sekolah di Jepang kapan lagi? Dan tentunya dengan riset-riset yang unggul, riset-riset kerjasama dari Undip dan juga Jepang gitu ya Pak. Nah, kira-kira dari riset yang ditemukan oleh Pak Arianto, utamanya kan Bapak kan memang background-nya dari teknik ya Pak, dan utamanya teknik mesin begitu. Kira-kira apakah dimungkinkan akan adanya kolaborasi antar program studi
khususnya mungkin yang ada di Undip atau yang membidangi atau yang mungkin nanti akan ada korelasinya dengan robot yang Bapak ciptakan. Terima kasih. Jadi bidang kita adalah robotics ya. Jadi memang tidak hanya di mesin saja, ada computer science, terus kemudian ada electrical engineering atau teknik elektro, kemudian ada mungkin bidang yang terkait misalkan biologi. Ya, ada chemical juga karena kita untuk stimulusnya. Jadi banyak bidang. Nah, kebetulan 2 tahun yang lalu ada Ketua Departemen Elektro Pak Agus Sofwan itu berkunjung ke Osaka University sebagai visiting akademik ya selama semingguan. Nah, kemudian kemarin dibalas pada bulan September Profesor Morishima berkunjung ke Elektro juga. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan dari program studi lain untuk joint research, joint collaboration untuk mengembangkan penelitian khususnya hal-hal yang baru, yang mana di dunia belum ada yang mengembangkan. Jadi novelty ini sangat luar biasa sekali, utamanya dari kecoa Madagaskar yang luar biasa tadi ini memberikan banyak manfaat ya Dipsia, dan tentunya tidak menutup kemungkinan ya, mungkin akan adanya kerjasama, kolaborasi, bahkan mungkin riset-riset dengan keilmuan sosial humaniora juga, karena tentunya sosial humaniora akan banyak juga meneliti dan meriset terkait dengan bagaimana kondisi sosial masyarakat ya di era-era atau di daerah-daerah dengan demografi yang rawan kebencanaan. Mungkin akan ada deteksi dini terkait dengan bagaimana proses pencegahan kebencanaan di daerah Patahan misalnya di Kota Semarang atau mungkin di daerah-daerah lain di Indonesia yang berpotensi terkena dampak kebencanaan gitu yang tiba-tiba terjadi, atau kita membuat suatu tim satgas ya Pak untuk pencegahan agar tidak terjadinya kebencanaan gitu. Dan yang saya tertarik adalah ketika Bapak di kemudian hari akan membuat nantinya ikan dan burung itu otomatis kan akan ada di udara dan di air juga ya Pak ya. Dan tentunya kasus-kasus kebencanaan tuh terjadi tidak hanya ada di darat saja, tapi tentunya akan ada di laut dan udara. Semoga segera terwujud ya Pak, sehingga proses-proses evakuasi kebencanaan yang tidak melulu ada di darat ini bisa terlaksana begitu. Nah, mungkin ada motivasi dari Pak Arianto ya terkait dengan bagaimana sih menciptakan budaya riset khususnya untuk generasi-generasi muda saat ini Pak, karena utamanya saat ini kan kita banyak mendapatkan hanya sebagai konsumtif saja, masyarakat yang konsumtif menerima hasil riset tersebut tanpa mengetahui ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita kerjakan untuk membuahkan suatu produk yang bermanfaat gitu. Mungkin dari Pak Arianto. Terima kasih atas pertanyaan. Kebetulan saya belajar juga di negara maju yang mana negara itu banyak produk-produk yang diakui dunia ya, misalkan dia di mobil, elektronik, komputer dan lain sebagainya. Nah, kalau saya belajar dari sana, yang pertama adalah passion. Ya, kita senang dengan mengembangkan sesuatu hal yang baru. Senang. Kemudian universitas, pemerintah itu juga mendukung universitas untuk berkolaborasi dengan industri. Nah, industri di sana itu juga sangat mendukung ya. Nah, yang kemudian kita juga suka dengan tantangan untuk mengembangkan sesuatu yang baru. Ya, di Jepang kalau saya lihat mereka di industri maupun di universitasnya mereka akan suka mengembangkan sesuatu yang baru. Yang mana pasti mereka membuat produknya sangat inovatif. Ya, jadi dari passion sangat suka, kemudian industrinya juga saling support, mendukung. Itu membuat situasi peneliti di sana jadi nyaman. Ya, banyak sekali funding-funding dari pemerintah atau dari industri yang bisa diakses. Ya, saya rasa kalau kita bisa punya kesempatan yang sama dengan negara, ya, saya rasa iklim penelitian di sini akan sangat akan sangat mendukung ya, hampir menyamai dengan negara-negara maju ya Pak. Ya, karena kalau saya lihat mungkin dari segi kecerdasan atau kita bisa hampir mirip-mirip ya, mungkin dari segi fasilitas itu yang sangat berbeda saya lihat. Luar biasa. Jadi memang bentuk daripada budaya dari negara berkembang maupun negara maju ini utamanya harus sama-sama didukung ya Pak ya, dari seluruh elemen baik dari
pemerintah maupun dari universitas tentunya, dan utamanya bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Diponegoro yang sudah memiliki bekal-bekal dosen-dosen dengan prestasi internasional ini seharusnya bisa lebih semangat lagi ya Pak ya. Gitu. Nah mungkin kalau dari budaya sederhana saja Pak di Jepang, karena kan Anda tinggal kurang lebih berarti 3 tahun ya? 4,5 tahun. 4,5 tahun justru bahkan. Nah apa sih Pak budaya yang paling simple sehingga bisa memantik mahasiswa-mahasiswi di sana mungkin ya yang Anda lihat juga dan mungkin pernah Anda uji, itu mereka memiliki semangat riset yang luar biasa? Iya, contohnya mereka kadang datang pagi hari, kadang pulang ya. Pulang bisa larut malam. Gitu mereka ya? Enjoy. Bukan menjadi beban ya seperti itu ya? Iya. Mereka enjoy dan logika mereka sudah diasah, Bu. Dari sejak SD ya, kebetulan anak saya itu dari TK sampai SD kelas 2 di sana. Itu dari TK kedisiplinan sudah diajarkan, misalkan pakai sepatu sendiri, apa-apa sendiri. Di sana profesor pun terkadang buang sampah sendiri. Yang bawa sampah buang sendiri terkadang. Sudah mandiri. Hal ini saya belum pernah melihat ada profesor di Indonesia yang bawa sampah. Sampah dalam artian bak ya. Bak ya. Ya, maksudnya tong gitu. Iya. Bahkan mereka bersihin, saya lihat bersihin, motongin rumput gitu. Profesor saya motongin rumput. Dari hal yang simpel seperti itu. Cinta dengan kebersihan lab. Bahkan bersihin lab sendiri, dipel sendiri kadang. Luar biasa. Dipel sendiri kadang, bikin meja sendiri. Dia gotong, saya lihat gotong lemari es sendiri, gotong baju sendirian. Luar biasa. Itu simple. Jadi hal-hal sederhana artinya berani berbuat, berani bertanggung jawab, Dips. Jadi intinya ketika kita ingin melakukan suatu penemuan yang besar, suatu hal yang itu sangat bermanfaat bagi orang lain, maka kita juga harus bisa menerapkan pada diri kita sendiri mengenai arti kedisiplinan, tanggung jawab, ya Pak ya, dan juga peka terhadap seluruh elemen yang ada di sekitar kita ya, baik antar manusia, lingkungan, ya itulah yang mungkin pelajaran yang bisa didapat ya dari negara-negara maju yang sudah mungkin Pak Arianto di sana mempelajari kurang lebih 4,5 tahun, bagaimana tidak hanya dari sisi keilmuan saja tapi juga dari culture, budaya yang bisa mendukung mereka sampai akhirnya terciptalah suatu penemuan-penemuan yang sungguh sangat luar biasa. Nah mungkin terakhir Pak ya, sebelum pertanyaan kayak terakhir ini ada satu dari saya yang saya penasaran dari hati kecil Pak Arianto sendiri, kira-kira Pak kalau misalnya diberikan tawaran tempat tinggal di Jepang, Bapak mungkin sudah dekat dengan orang-orang di sana ya Pak, termasuk dengan profesor di sana, kira-kira masih mau tetap kembali ke Indonesia atau stay di Jepang Pak? Ya itu memang beberapa kali profesor saya mengatakan, apakah kamu yakin kamu masih tetap di Indonesia? Sebenarnya kalau kamu jadi profesor di negara yang lain itu kamu punya potensi karena udah punya publikasi, track record publikasi. Tapi saya insya Allah, nggak ada insya Allah ya di sana. Saya yakin bisa mengembangkan di sini karena di Indonesia itu kadang potensinya cukup lebih besar ya. Misalkan contoh kalau di Jepang sana, negara sana, kalau sudah memilih jadi profesor maka hidupnya akan hampir 100% untuk diberikan sebagai pendidik atau peneliti. Nah, sedangkan di Indonesia kita bisa jadi peneliti, mungkin bisa kerja sama di industri, jadi konsultan dan lain sebagainya. Ya itu potensinya juga ya tidak kalah saya melihatnya, asalkan memang lebih fight-nya jauh lebih gede ya effortnya ya, ketimbang di sana karena ekosistemnya sudah terbentuk. Oke, luar biasa. Jadi memang tetap jawabannya tetap sama, Dips. Pak Arianto akan tetap mengabdikan diri di Indonesia, khususnya di Universitas Diponegoro, untuk terus mengembangkan ilmu-ilmu terkait dengan robotik ya, yang tentunya berkolaborasi dengan biologis juga untuk bagaimana nantinya membantu proses ya agar pengevakuasian kebencanaan ataupun mungkin evakuasi dini atau pencegahan dini dalam kasus kebencanaan khususnya di Indonesia ini bisa teratasi dengan cepat, mudah dan murah ya Pak ya. Itulah mungkin yang bisa saya simpulkan ini harapan-harapan dari Pak Arianto. Dan terakhir mungkin Pak Arianto boleh
memberikan penyemangat lagi, khususnya tidak hanya untuk dunia riset saja, tapi bagaimana agar ya riset khusus terkait dengan kebencanaan di Undip maupun juga di Indonesia ini agar terus berkembang, Pak. Silahkan monggo, bisa sambil ditatap kameranya. Ya, terima kasih. Saran saya adalah kita mungkin dari segi fasilitas ya kita tidak sebagus negara maju, tapi insya Allah dari sisi semangat kita bisa fight, kita bisa menghasilkan sesuatu yang maju. Contoh misalkan serangga hibrida robotik itu adalah salah satu alat yang mana untuk misi urban search and rescue. Nah, banyak sekali mungkin itu salah satu ya yang mana kita bisa mengembangkan yang lain. Ya, jadi keywordnya saya lihat adalah semangat kita, Bu. Kita harus tetap semangat mengembangkan teknologi di negara ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Tentunya pasti akan, kalau menggantungkan negara lain, kita akan impor. Nah, di impor biasanya jarang sekali ada transfer ilmu dan pengetahuan. Jadi memang kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengembangkan, memajukan negara ini. Oke, betul sekali Pak, luar biasa. Dan ini harus terus kita gaungkan, terus kita stimulkan kepada masyarakat, baik di generasi menengah ya, yang muda apalagi ya, harus semangatnya berkali-kali lipat dibandingkan Pak Arianto. Dan semoga di sini DIP semua mendengar semua pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Arianto dan termotivasi untuk membuat alat-alat terbarukan ya, ataupun mungkin penemuan apa saja. Dan penemuan itu berasal dari kasuistik ya Pak ya, keluhan yang Anda alami. Jadi jangan takut untuk memperbaiki sistem yang ada di daerah Anda, sistem yang ada di tempat tinggal Anda, lokasi-lokasi terdekat yang ada di kehidupan sehari-hari yang pernah DIPS alami. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Arianto atas waktunya. Sampai berjumpa lagi nanti di kesempatan podcast selanjutnya. Dan terus semangat untuk memajukan Fakultas Teknik Undip ya Pak ya. Semoga langsung melejit nanti menyaingi Osaka University Jepang. Amin. Amin. Iya. Baik DIPS, dan kita sudah sampai di akhir pertemuan dengan Bapak Muhammad Arianto PhD, dan tentunya kalimat-kalimat beliau sungguh memotivasi kita semua. Untuk itu saya Hanifah Mailasari pamit, sampai jumpa di Undip Podcast episode selanjutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.